Gila, rel kereta ini dibangun di atas jutaan ranjau aktif. Negara barat kabur, Cina justru maju. Apa yang sebenarnya terjadi di Angola? Mari simak video ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Selama lebih dari 1 abad, jalur kereta api Benguela di Angola tercatat sebagai salah satu proyek infrastruktur paling berbahaya dan paling lama terbengkalai di dunia. Jalur ini membentang sepanjang lebih dari 1.300 km, melintasi jantung Afrika bagian selatan, dari pelabuhan Lobito di pesisir Samudra Atlantik hingga wilayah pedalaman yang kaya mineral. Namun jalur strategis ini bukan sekedar rel kereta biasa. Ia berdiri di atas tanah yang dipenuhi jutaan ranjau darat aktif, peninggalan perang saudara panjang yang pernah melanda Angola. Setiap meter tanah menyimpan ancaman kematian, setiap langkah berpotensi memicu ledakan. Bagi banyak pihak, membangun rel di wilayah seperti ini sama saja dengan mengundang bencana. Tidak mengherankan jika selama puluhan tahun, proyek ini hanya hidup sebagai rencana di atas kertas, dibicarakan, diimpikan, namun tak pernah benar-benar diwujudkan. Sekitar 10 juta ranjau darat yang tersebar di seluruh wilayah Angola. Sekitar 6 juta di antaranya terkubur di sepanjang jalur Benguela, menjadikannya salah satu jalur kereta paling berbahaya yang pernah ada di dunia. Hancurnya jalur Benguela berdampak langsung pada lumpuhnya perekonomian Angola. Jalur ini sebelumnya berfungsi sebagai tulang punggung transportasi nasional, menghubungkan pelabuhan Lobito dengan wilayah tambang dan pertanian di pedalaman Angola, bahkan hingga negara-negara tetangga seperti Republik Demokratik Kongo. Ketika rel ini terputus, arus barang dan manusia ikut terhenti. Biaya logistik melonjak tajam karena ketergantungan pada transportasi darat yang terbatas dan mahal. Wilayah pedalaman terisolasi, hasil tambang sulit dipasarkan, dan harga kebutuhan pokok melambung. Tanpa jaringan transportasi yang efisien, kekayaan alam Angola tak mampu diubah menjadi kesejahteraan rakyat. Pemulihan ekonomi pasca perang pun berjalan tersendat, nyaris tanpa arah yang jelas. Usai Perang Saudara, pemerintah Angola menyadari bahwa membangun kembali jalur Benguela adalah kunci untuk menghidupkan ekonomi nasional. Satu persatu, calon mitra memilih mundur. Di tengah kebuntuan itulah Tiongkok muncul sebagai mitra yang bersedia mengambil langkah berbeda. Pada awal 2000-an, Tiongkok tengah memasuki fase pertumbuhan ekonomi pesat dan memiliki pengalaman luas dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Melalui skema kerjasama yang dikenal sebagai Oil for Loans, Tiongkok menawarkan pembiayaan pembangunan jalur Benguela dengan jaminan pasokan minyak Angola. Skema ini memungkinkan Angola membangun kembali infrastruktur tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal. Yang paling krusial, tim konstruksi tidak diizinkan masuk sebelum area dinyatakan benar-benar aman. Dalam banyak kasus, pekerjaan pembersihan ranjau berlangsung berbulan-bulan, bahkan hingga 1 tahun. Ketika musim hujan tiba, hujan deras mengguyur tanpa ampun, menghentikan seluruh aktivitas konstruksi. Banjir bandang seringkali menggerus tanah dasar rel dan menghanyutkan segmen yang baru saja selesai dibangun. Peralatan pendeteksi ranjau generasi terbaru digunakan untuk memetakan area berbahaya, sementara pekerja dilengkapi pakaian pelindung anti ledakan. Mesin pembersih mekanis dan alat pembajak tanah khusus diterjunkan untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan ranjau. Di sisi konstruksi, para insinyur menyesuaikan metode pembangunan dengan kondisi geologi setempat. Tanah lunak diperkuat dengan timbunan batu dan pasir, daerah rawan longsor dipasangi dinding penahan, dan sistem drainase baru dibangun untuk mengantisipasi banjir. Selama hampir 1 dekade, proyek ini berjalan perlahan, penuh resiko dan syarat tekanan. Namun konsistensi dan ketekunan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan. Pada tahun 2015, setelah hampir 10 tahun pengerjaan, jalur kereta api Benguela akhirnya kembali beroperasi penuh. Peresmian ini menandai titik balik penting bagi Angola. Dampak ekonominya terasa segera. Bagi Angola, rel ini adalah urat nadi kebangkitan nasional. Bukti bahwa negara yang hancur akibat perang dapat bangkit melalui pembangunan infrastruktur strategis. Bagi Tiongkok, proyek ini memperkuat kemitraan energi jangka panjang dan memperluas peran geopolitiknya di Afrika. Lebih dari itu, jalur Benguela